Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang terhormat pimpinan cabang Muslimah NU, yang terhormat pimpinan anak cabang, pimpinan anak ranting se-Kabupaten Banyumas yang berbahagia. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan, hari yang ke-15. Insya Allah dalam 2 pekan yang lalu kita sudah menyambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan. Dan insya Allah kita telah mengisinya dengan amalan-amalan yang positif, baik itu terkait dengan hablum minallah maupun hablum minan nas. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Namun sebelumnya, ada baiknya kalau kita mengingat kembali istilah-istilah yang sering digunakan oleh kita untuk menyebut membaca Al-Quran. Antara lain adalah al-qiraah, tilawah, tadarus, tadabbur, dan masih ada yang lain lagi. Apakah semua lafaz itu sama? Ternyata kalau kita membaca literatur yang ada penekanan-penekanan dari masing-masing lafaz tersebut. Kalau kata qiraah berarti tafahama, memahami, tafaqquha, mengerti secara mendalam, darasah, mempelajari, hafizah, menghafal. Jadi kata qiraah itu menekankan pada pembacaan secara kognitif. Kemudian kalau tilawah mengikuti, ya, tilawah itu aktivitas membaca yang melibatkan unsur rohani. Jadi ketika membaca Al-Quran, ketika tilawatil Quran, seseorang itu memang kemudian melibatkan hatinya, melibatkan pikirannya, bahwa apa yang dibacanya itu memang benar, membenarkan apa yang dibacanya itu. Bahkan bisa lebih dari itu, juga mempunyai komitmen untuk melaksanakan kandungan yang sedang dibacanya. Itu kalau tilawah. Lalu bagaimana dengan tadarus? Nah, di bulan Ramadan ini kita sering menggunakan kata itu. Kita sering mendengarkan kata tadarus yang berarti ya berlatih, saling menjaga, mendapatkan ilmu secara bersama-sama. Jadi ada interaksi antara satu dengan yang lain dalam
membaca dalam mempelajari Al-Quran itu tadarus. Kalau tadabbur lebih dalam lagi, tadabbur berarti memikirkan, merenungkan, dan membaca secara mendalam dengan melibatkan banyak unsur, dengan melibatkan intelektual, spiritual, dan moral. Itu tadabbur. Para pemirsa rahimakumullah, apa sebenarnya keutamaan membaca Al-Quran? Kalau kita perhatikan literatur-literatur yang ada tentang fadilah membaca Al-Quran itu banyak sekali. Tapi hanya beberapa saja yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau mengacu pada surat Fatir ayat 29 sampai dengan 30 yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah, ini menggunakan tilawah yatluna ya. Wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Wa aqamus sholata, dan melaksanakan sholat, mendirikan sholat dengan sesempurna mungkin. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menafkahkan sebagian rizki yang telah diberikan sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Yang ditafsirkan oleh Ar-Razi Mafathul Ghaib ini maksudnya adalah ikhlas. Kata Ar-Razi ini maksudnya adalah ikhlas. Liyuwaffiyahum ujurahum, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka. Jadi dengan 3 hal tadi, membaca Al-Quran, mendirikan sholat, dan menafkahkan di sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah, Allah akan menyempurnakan pahala mereka, wa yazidahum min fadlih, dan menambah keutamaan. Jadi dengan demikian, maka bisa disimpulkan bahwa membaca Al-Quran salah satunya adalah mendapatkan pahala dan mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pahala itu berlipat-lipat. Dalam hadis kita sering mendengar dan sering membaca. Nabi bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, satu pahala. Al-hasanatu bi'ashri amsalihha. Dan satu pahala itu kemudian dilipat gandakan menjadi 10 pahala, 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, tetapi alif adalah satu huruf, walamun harfun, dan lam satu huruf yang lain, wa mimun harfun, dan mim juga satu huruf. Jadi kalau alif lam mim berarti 3 huruf. Bayangkan kalau kita membaca one day one juz misalnya, berapa huruf one day one juz itu? 1 juz itu berapa huruf? Banyak sekali, apalagi mungkin lebih dari itu. Jadi memang berlipat-lipat. Itu salah satunya. Terus yang kedua, orang yang membaca Al-Quran akan dikumpulkan bersama dengan para malaikat yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah."
orang yang membaca Al-Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, maka akan ditempatkan bersama-sama dengan malaikat yang mulia dan taat. Itu yang mahir. Lalu bagaimana yang tidak mahir? Yang tidak mahir pun akan mendapatkan 2 pahala. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an wa yatata'ta, dan dia terbata-bata fihi dalam membaca Al-Qur'an wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Ya, dan merasakan kesulitan, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Jadi baik yang mahir maupun yang belum mahir, masih terbata-bata, masih belajar, itu juga mendapatkan pahala. Mendapatkan keutamaan bersama-sama dengan para malaikat yang mulia. Para pemirsa rahimakumullah, selain itu masih banyak lagi. Di antaranya adalah Al-Quran memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Sesungguhnya Al-Qur'an itu nanti datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Nah, jadi itulah sebagian keutamaan membaca Al-Quran. Lalu bagaimana kalau dibandingkan dengan bacaan-bacaan yang lainnya? Seperti tasbih, ya, tahlil misalnya, itu bagaimana? Lebih utama mana? Nah, Imam Nawawi menyatakan bahwa Al-Quran, membaca Al-Quran lebih utama dari berzikir, dari baca tasbih, tahlil, dan zikir-zikir yang lainnya. Itu kata Imam Nawawi. Qiraatul Quran afdalu minat tasbih, wa tahlil, wa ghairihima minal adhkar. Itu kata Imam Nawawi. Nah, dengan demikian, baru 3 hal saja itu sudah luar biasa. Keutamaan membaca Al-Quran, apalagi dibaca di bulan Ramadan ini, yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan ampunan, insya Allah pahalanya akan berlipat-lipat, lebih berlipat-lipat lagi. Walaupun demikian, akan lebih sempurna apabila kita membaca Al-Quran semata-mata ibadah kepada Allah. Tanpa mengharapkan apapun, Allah juga akan memberikan yang telah dijanjikan kepada hambanya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri saya, dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.